introduce dulu, mungkin karena tadi ada yang beberapa dari luar Malang gitu ya, saya ingat seperti biasa. Saya akan introduce dulu tentang apa sih itu ya IXDA. Nanti juga ada beberapa event yang mungkin teman-teman bisa ikutin gitu ya, mumpung dalam kondisi kayak gini. Jadi bisa ikutan event dimanapun lebih gampang tanpa harus datang ke lokasi kayak gitu. Oke, yang pertama apa sih dia itu ya IXDA gitu ya. Dari IXDA itu adalah sebuah organisasi atau asosiasi profesi yang kita fokus pada disiplin ilmu desain interaksi gitu. Nah, IXDA itu dibangun pada tahun 2003 di US sana. Nah, sekarang semenjak dari 2003 sampai 2020, IXDA itu lebih dari 100.000 individual itu sudah bergabung dengan IXDA dari seluruh berbagai dunia, dari seluruh penjuru kampung gitu ya. Nah, lebih juga dari 200 lokal grup itu panggilan kita setiap komunitas yang mewakilkan satu kota di satu negara gitu ya, kayak Malang gitu. Itu kita disebutnya adalah lokal group. Gitu. Nah, untuk informasi lebih dalam atau ingin informasi lebih lanjut tentang IXDA sebenarnya seperti apa, teman-teman bisa buka di situsnya IXDA ya, di ixda.org. Nanti di situ banyak juga sebenarnya ada beberapa event yang teman-teman bisa ikuti juga di situ, terutama dari teman-teman yang dari luar negeri itu bisa nanti coba cari-cari. Di sini juga nanti saya tampilkan beberapa event yang menurut kami menarik dan kami juga di lokal Malang ikutan juga beberapa kayak gitu. Nah, kemarin kita sempat ada kegiatan gitu ya di sebelum pandemi di Italia. Nah, kegiatan kita adalah Interaction Week tahun 2020. Jadi agenda kita setiap tahun kita bikin conference namanya Interaction Week. Kebetulan tahun kemarin tepat beberapa bulan sebelum Italia benar-benar di lockdown. Jadi setelah acaranya selesai di bulan Februari, beberapa minggu kemudian benar-benar di lockdown akibat pandemi di Italia semakin parah gitu ya. Di sini tercatat sudah ada sekitar 243 lokal grup ketika teman-teman dari regional gitu, dari regional berbagai benua, mereka melakukan presentasi di sini. Di sini ada dari Afrika, Timur Tengah, ada dari Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan, ada Asia, Oseania. Nah, mereka adalah orang-orang yang menaungi IXDA local group di masing-masing regional kayak gitu. Kalau di Indonesia masuknya ke Asia Oceania. Nah, di Interaction Week tadi itu kita ada beberapa kegiatan juga. Ada 3 termasuk ada di sini sudah saya tentukan. Ada Interaction Design Education Summit, ada IXDA Student Design Charity, Interaction Award. Jadi dari ketiga ini hampir mirip, ada beberapa yang mereka memang kompetisi dan juga ada beberapa yang mereka melakukan kayak semacam bootcamp gitu selama 1 minggu. Terus kita juga ada yang namanya Interaction Design, World Interaction Design atau peringatan desain interaksi dunia. Itu biasanya kita adakan di tahun 2000 di bulan September di setiap tahunnya kayak gitu. Nah, kebetulan di Malang ini udah ikutan ke 2 kali. Kalau misalnya nanti Desember udah mau ke 3 kalinya kayak gitu. Nah, lanjut lagi. Nah, ini ya tadi yang saya sebutkan beberapa eventnya. Yang pertama ada ini EXCP. Kalau teman-teman mau akses tuh, coba aja buka nanti di websitenya gitu ya, interactiondesignday.org, nanti di situ teman-teman bisa kulik-kulik lebih dalam siapa aja sih di baliknya. Kalau IXDD ini kita di IXDA bekerja sama dengan Adobe setiap tahunnya. Kebetulan untuk tahun ini kita ngangkat tema Culture and Sustainability. Nah, itu nanti kayak gimana, nanti tunggu aja di bulan September gitu ya, nanti ikutan juga. Kebetulan itu ya, tadi untuk IXDD. Selanjutnya ada Interaction Week tahun 2021 nih. Tahun 2021 semoga nanti dari pandeminya sudah selesai, jadi kalau teman-teman mau ikutan Interaction Week 2021 nanti adanya di Montreal di Kanada. Jadi tiketnya masih ada, semoga nanti udah benar-benar hilang karena tahun depan ya
Namun kan di beberapa negara bahkan sudah mulai membuka pintunya, sudah mulai memberlakukan kehidupan normal gitu ya. Di tahun 2001 moga bisa ikutan gitu, datang sekalian wisata ke Kanada di Montreal sana, bisa sekalian ikutan dan mencari ilmu di sana gitu. Kalau untuk lebih detailnya bisa kunjungi interaction21.ixda.org, nanti bisa coba cari di sana. Untuk tahun 2021 temanya adalah Design in Previous Time. Nanti kayak gimana coba lagi telusuri di websitenya. Nah, tadi udah ngomongin banyak tentang di luar negeri ya, kayak gimana sih XDA perkembangannya, bagaimana di Indonesia gitu ya. Kita udah join di Indonesia itu sejak tahun 2019, aktifnya kita di tahun 2019. Kita pengajuan ke ISDA Pusat itu tahun 2018 akhir, kita berjudi emang 2018 akhir, tapi kita mulai aktif itu dari 2019 awal, kita mulai launching gitu. Ya, mungkin alhamdulillah udah ada 1 tahun sih kita ada di peredaran gitu, khususnya di Malang. Nah, kalau di Asia kita ada teman-teman dari Afghanistan, di India, ada di Singapura, ada di Taiwan, Hong Kong, China, Filipina, di Malang sendiri, terus ada di Korea, ada di Seoul, ada di Tokyo juga gitu. Nah, itu ya, teman-teman kita di Asia kayak gitu. Kita saling berkomunikasi, saling membantu untuk memajukan disiplin ilmu tentang desain interaksi kayak gitu. Nah, kalau di ISDA Malang sendiri itu programnya ini ya, portfolio review, monthly meetup, kayak gini cangkruan. Untuk portfolio review kita agendakan biasanya beberapa bulan sekali, kayak misalnya bisa jadi 1 bulan 2 atau 1 sampai 2 kali. Terus kalau misalnya kalau di Gusto Campus ini biasanya kita gabungan juga dengan Malang Dribble Meetup. Biasanya kita join road to campus gitu. Sebelumnya kita udah beberapa kali ke kampus yang ada di Malang dan juga bekerjasama dengan beberapa komunitas yang ada di Malang juga. Terus ada workshop, terus ada studio visit. Studio visit ini kita coba datang ke studio-studio gitu, kita ngobrol tentang culture-nya mereka, tentang project-nya mereka dan sebagainya. Intinya kita studi banding lah kalau kita ke studio visit itu. Terus selanjutnya ada book club nih, kita kayak bedah buku gitu dalam satu waktu. Terus yang terbaru ini ada One Week Design Challenge. Di program ini sebenarnya terinspirasi dari teman-teman di Surabaya, mereka punya yang namanya Designathon gitu ya. Di Designathon itu mereka ngedesain tuh live gitu ya. Mereka bisa ngedesain bareng-bareng. Nah, saya terinspirasi ingin juga buat yang gitu, tapi kita coba bedain. Kalau di kita One Week Design Challenge itu adalah challenge ngedesain selama 1 minggu dengan 1 case di mana desainnya itu harus based on research kayak gitu. Nah, kebetulan juga reviewernya ada juga dari teman-teman di Surabaya. Jadi kita saling berkolaborasi. Gitu. Nah, event-event yang sudah kita gelar, ini yang harusnya udah saya update sih ya. Membernya udah ada segini, lumayan banyak gitu ya. Terus ada pesertanya udah hampir 800-an mungkin yang udah ikutan event kita gitu ya. Mungkin dari yang ke data atau nggak ke data, mungkin kiranya sekitar segini selama kita aktif gitu. Terus ini partner kita, teman-teman kita di dunia komunitas, ada Game Developer Malang, ada workshop riset informatika, Dilo yang memfasilitasi seperti kita ini, sekarang ada lettering Malang gitu ya. Terus ada Arek Desain Surabaya yang juga ada di Surabaya juga gitu. Terus ada Indicraft yang selalu membantu kita, terus ada ADGI. Nah, ini teman-teman yang selalu kita ajak berkolaborasi, kita ajak bertukar pikiran gimana sih kalau mengembangkan komunitas gitu ya. Apalagi di dunia desain kayak gitu. Nah, untuk teman-teman nih yang pastinya pengen tahu berita paling update tentang IXDA Malang ya bisa di follow gitu ya. Di Twitter ada @malangiXDA, di Facebook ada IXDA Malang, di Instagram ada IXDA_Malang. Kalau di website
Kalau tadi kan websitenya pusat nih, ixda.org. Kalau kita di lokal punya ada sendiri, ixda-malang.org. Atau kalau mau email, di malang@ixda.org. Jangan lupa follow ya, nanti kalau nggak follow, nggak akan tahu berita-berita terbaru dari kita. Di follow aja, nanti kalau di event ini juga mau bikin story, apa-apa, jangan lupa di mention ke kita, kayak gitu. Nanti kita repost. Siapa tahu juga nanti kalau beruntung kita bakal fallback gitu. Terus nanti di akhir acara, mohon bantuannya untuk memberikan feedback kepada kita biar event-event yang kita laksanakan itu bisa lebih baik gitu ya. Tentunya dengan dukungan teman-teman yang memberi feedback pastinya juga sangat membantu buat kita untuk berintrospeksi diri, untuk mengevaluasi kita kayak gitu. Bisa langsung di linknya di bit.ly/feedback-ixda-mlg atau bisa di-scan QR code-nya. Mungkin kalau udah mulai scan, bisa di-scan sekarang. Atau kalau mau difoto silakan. Linknya nanti saya cantumkan lagi di chat grup ya. Kayak gitu. Nah, ini event-event teman-teman kita terdekat ada dari IXDA Dubai. Itu besok yang ngomongin tentang improving healthcare environment through human-centered design. Itu besok. Kalau tadi kita lihat di waktu Indonesia Barat itu sekitar jam 12, berarti bukan besok sih, maksudnya tanggal 13 dini hari. Terus ada dari IXDA New York. IXDA New York itu ngobrolin tentang let's take this online leading teams in remote environment. Itu nanti tanggal 21. Kalau kita lihat tadi di waktu Indo itu jam 6 pagi. Coba dikulik-kulik aja. Nanti coba dicek juga di Instagramnya mereka. Terus nanti ada juga di IXDA Charlotte, ini saya lupa tanggal berapa tadi, tanggal 25 kalau nggak salah. Tanggal 25 atau tanggal 29, nanti tanggal 29 itu ada di, cek aja di IXDA Charlotte, nanti coba lihat-lihat. Kebetulan di sini yang dua ini waktu Amerika, karena waktu Amerika sangat berbeda sekali dengan Indonesia. Di sana malam, di kita pagi. Kalau yang Dubai kebetulan agak beda beberapa jam gitu. Nanti coba kulik-kulik aja lebih dalam. Oke, itu aja dari saya. Mungkin untuk tentang SDA-nya, mungkin kalau tanya-tanya yang lebih bisa SDA bisa tanya-tanya langsung ke saya, bisa kontak ke saya gitu, atau DM Instagramnya SDA. Mungkin itu saya coba alihkan ke Mas Waldi untuk istilahnya mengalihkan ke, moga Mas Waldi dibimbing untuk ke Mas Gilang ya. Oke, terima kasih Mas Anggita penjelasannya terhadap teman-teman biar lebih tahu lagi tentang IXDA dan gimana ceritanya IXDA yang komunitas luar negeri bisa sampai ke Indonesia. Nah, seperti biasa setiap sebulan sekali kita pasti ngadain cangkruan. Nah, pada kali ini kita kedatangan teman dari BCC UB yaitu Mas Gilang. Nah, walaupun masih statusnya mahasiswa tapi beliau ini udah sering melalang buana dalam desain dan salah satu member juga di IXDA Malang. Nah, untuk mempercepat waktu biar nanti juga nggak mepet sama buka puasa, monggo saya persilahkan kepada Mas Gilang untuk bisa memulai presentasinya dan ceritanya pada kesempatan kali ini. Oke, siap Mas. Ini suaraku masuk nggak Mas? Masuk. Ntar tak coba share screen dulu, Mas. Screen-nya udah kelihatan belum, Mas? Oke, kelihatan. Udah. Oke. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ucapkan juga selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Dan nggak lupa juga kalau
kita terus berharap agar kita diberi kekuatan dan kemudahan selama melalui masa krisis pandemi ini. Dan semoga pandeminya juga bisa segera berakhir. Jadi next Cangkruksan kita bisa bertatap muka langsung supaya interaksinya jadi lebih baik lagi. Kenalin, nama saya Gilang. Mungkin kalau teman-teman pengen diskusi lebih jauh, bisa langsung hit ke LinkedIn saya. Atau mungkin kalau teman-teman pengen nge-roasting, saya sempat nulis UX Study Case di Medium yang tertera di slide tersebut. Jadi kali ini saya dapat kesempatan untuk membahas terkait dengan salah satu prinsip UX yang sudah saya coba explore beberapa minggu ke belakang. Nah, sebelum masuk ke pembahasan nih, saya rasa kayak ada salah satu jurnal yang kayaknya bakal relate juga sama pembahasan yang bakal coba saya bawakan hari ini. Untuk memulai, mungkin di antara kita ketika kita bertanya ke teman-teman atau kolega atau rekan kita, banyak dari mereka mungkin masih berpikir kalau banyak variasi atau banyak fitur yang disediakan di suatu produk atau di barang yang kita jual mungkin itu bakal berbanding lurus dengan keuntungan yang bakal kita dapat. Misal dalam hal ini kita berbisnis. Nah, hal ini tuh pernah diriset juga oleh 2 orang ahli psikologi, namanya Iyengar sama Mark Lepper di tahun 2000. Studi tersebut berputar di suatu bazar di mana mereka melakukan pengamatan pada salah satu stand yang menjual selai. Di hari pertama, mereka menyediakan 24 pilihan selai untuk dibeli oleh pengunjung, dan di hari kedua hanya 6 pilihan selai. Menurut teman-teman yang di sini nih, kira-kira hasilnya gimana sih? Mulai dari hasil penjualan atau mungkin impresi dari masing-masing stand di tiap hari yang berbeda gitu. Kalau mungkin teman-teman mau berbagi pandangan atau insight gitu, saya coba serahkan ke Mas Faldi lagi, mungkin bisa dibantu ke teman-temannya, Mas. Ya, teman-teman, kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol nih, tadi sama Mas Gilang dicoba tanya, kira-kira gimana ya hasilnya? Tadi coba Mas dibalik ke sebelumnya. Slide gimana? Oke. Jadi kayak ada penjualan selai gitu, itu dilakukan selama 2 hari. Di hari pertama itu disediakan 24 pilihan selai, dan di hari kedua itu hanya 6 pilihan selai. Kira-kira hasilnya gimana nih untuk tiap harinya? Mungkin dari teman-teman ada yang mau berbagi insight. Nah, gimana teman-teman? Mungkin pengalaman sendiri pernah ke Indomaret, nggak ngelis, yang pengennya beli berapa makanan, terus pilihannya banyak, jadi borong banyak. Kalau dari sisi aku sendiri sih mungkin kalau hari pertama 24 itu bakal bingung ya mau pilih yang mana, mau beli di antara 24 bahannya itu. Tapi kalau mungkin dari 6 itu lebih cepat ya aku milihnya, soalnya cuma 6 barang, jadi bisa lebih cepat kira-kira membandingkan dari 6 barang itu kira-kira mana saja yang bakal aku beli. Itu sih kalau menurutku. Oke, siap Mas Faldi. Saya lanjut ke hasil risetnya ya. Iya. Nah, dari hasil itu di hari pertama memiliki impresi yang cukup baik gitu. Jadi 245 pengunjung yang datang ke bazar itu sekitar 60% datang melihat ke stand yang menjajakan 24 selai. Nah, untuk di hari kedua total diperoleh pengunjung 260, tapi yang datang melihat itu cuma 40%-nya gitu. Jadi ada penurunan orang yang ngecek ke stand yang menjual selai itu tadi. Cuman kan kalau kita berbisnis atau kalau kita menjual suatu produk atau mengembangkan suatu produk itu pasti impresi bukan hal utama yang kita cari kan. Pasti yang kita ingin bahwa orang-orang yang datang melihat produknya kita itu jadi pembeli atau mungkin jadi regular user yang pakai produk yang kita develop. Hal yang udah disampaikan Mas Faldi tadi udah bener banget sih. Dari hasil jurnal ini tadi, tingkat penjualan di hari kedua itu jauh lebih tinggi daripada hari pertama. Jadi dari 40% orang yang melihat stand si selai tadi, 30% itu beli, sedangkan di hari pertama itu cuma 3%. Memang terkesan cukup ironis ya, karena impresinya sangat bagus, tapi hasil penjualan yang didapat nggak sebagus dari impresi yang diberikan. Kalau kata penulis, choice paralyze the consumer. Jadi apa yang kita sajikan, kalau misalnya terlalu banyak pilihan yang kita berikan itu justru malah ngebuat calon pembeli itu jadi bingung gitu, yang akhirnya nggak jadi beli produknya. Lantas yang bakal bikin kita bingung itu kira-kira kapan sih
kita harus mengurangi pilihan yang bakal kita sediain ke calon pembeli maupun calon pengguna kita gitu. Nah, ada juga jurnal yang menjelaskan hal ini pada tahun 2015. Jadi kayak ada kumpulan jurnal, salah satunya itu menjelaskan when people want to make a quick and easy choice, kata si Alexander Chernev gitu. Jadi dalam konteks yang bazar tadi, kita tahu kalau bazar itu otomatis space-nya nggak terlalu besar, terus banyak orang berlalu lalang. Jadi mungkin pembeli itu juga mau nunggu atau mau milih barang lama itu juga nggak enak sama pembeli yang lain. Atau mungkin penjualnya juga ngerasa kalau terlalu banyak antrian di standnya bakal ngeganggu antrian ataupun usaha stand yang lainnya gitu. Jadi ketika kita mempertimbangkan waktu dalam calon pembeli untuk memutuskan mana produk yang mau dibeli, disitulah kira-kira waktu yang tepat ketika kita harus mengurangi pilihan dari produk yang kita sajikan. Nah, hal ini tuh bakal relate banget sama pembahasan dan dari salah satu UX principle yang bakal coba saya bawakan di hari ini. Kalau tadi a quick and easy choice, kalau sekarang quick and easy with Hicks Law. Nah, berbicara soal Hicks Law, sedikit sejarah nih. Hicks Law itu merupakan salah satu prinsip atau hukum yang sebenarnya digagaskan oleh dua orang ahli psikologi lagi nih. Namanya William Edmund Hicks sama Ray Heyman. Jadi mungkin sometimes kalau teman-teman coba browsing di beberapa artikel, ada beberapa yang nge-mention di situ namanya bukan Hicks Law tapi Hicks-Heyman Law. Nah, itu kurang lebih sama kok isinya, cuman beda penyebutan atau beda nama saja. Kalau tadi kita berbicara banyaknya pilihan dengan tingkat keinginan seseorang untuk membeli suatu barang, di Hicks Law ini bakal beda nih. Di sini kita bicaranya banyaknya pilihan sama waktu yang diperlukan pengguna untuk menyelesaikan suatu task atau mengambil sebuah keputusan. Nah, di sini ada sebuah diagram yang saya ambil dari Nicholas Anton di artikelnya di UX Planet tahun 2017. Di sini menyatakan kalau banyaknya pilihan itu akan mempengaruhi waktu atau reaction time dari pengguna ketika mengambil suatu keputusan. Dan hal ini terus meningkat tidak melihat tipe user yang ada gitu. Mau itu user yang belum pernah pakai produknya, atau user yang memang udah biasa pakai produknya, atau bahkan user yang memang udah well trained lah karena udah lama jadi user loyal di produk tersebut. Semuanya sama-sama mengalami peningkatan waktu ketika disajikan banyak pilihan untuk dipilih seperti itu. Lantas kapan sih Hicks Law ini bakal kepake banget kalau kita merancang sebuah produk? Hicks Law bakal bisa kalian pertimbangkan untuk merancang pilihan atau produk yang mau kalian present ke pengguna ketika respon time itu jadi waktu yang jadi hal yang sangat krusial gitu. Jadi pertimbangan utama. Kayak contoh kasus nih, mungkin contohnya sedikit hiperbola ya, karena kita bakal jarang banget nemuin kondisi kayak gini, tapi menurut saya hal ini bakal ngejelasin dengan mudah sih Hicks Law tadi. Coba kita anggap kalau kita ini seorang pilot pesawat tempur gitu, dan pesawat tempur pada saat itu mesinnya mati, sehingga kita itu harus segera keluar dari pesawat. Yang mana nggak mungkin dong kita harus menyelesaikan beberapa prosedur yang harus menekan tombol ini, tombol itu gitu. Dan akhirnya seseorang yang merancang kokpit pesawat ini melakukan hal yang cukup magis, jadi kita tinggal tekan satu tombol aja langsung keluar gitu. Langsung terlontar dari pesawat, parasut terbuka, dan lain sebagainya. Hal ini sangat berkaitan dengan reaction time ketika kita berbicara kondisi yang darurat antara hidup dan mati. Sehingga pada saat itu, bila kita memposisikan diri sebagai pilot pesawat tempur, tentunya kita nggak bakal punya banyak waktu untuk mempertimbangkan banyak hal. Sehingga interaksi untuk keluar dari kokpit itu dibuat sesederhana mungkin. Dan tentunya, kondisi-kondisi seperti ini, seperti yang telah saya mention sebelumnya, bakal jarang banget nih kita temui di kegiatan sehari-hari, apalagi kalau kita ngerancang sebuah produk untuk daily basis. Lantas penerapannya gimana sih contoh-contoh produk yang menerapkan Hicks Law ini? Di sini saya coba breakdown dari dua produk yang salah satu sempat saya gunakan dan salah satu sering banget saya pakai untuk kegiatan sehari-hari. Nah, yang pertama Airbnb, terutama di bagian filternya. Nah, ketika saya pakai Airbnb, terus saya mau cari kamar untuk menginap, di situ Airbnb akan secara default ngasih kita 4 filter dan sisanya itu bakal disembunyikan. Gitu. Filternya ada pembatasan fleksibel, terus jenis tempat, karena pada saat kita rame-rame, otomatis kita lebih prefer cari yang apartemen atau mungkin rumah. Terus yang ketiga adalah harga, karena otomatis kalau orang Indonesia kan relate banget kan sama harga yang murah-murah gitu. Jadi mungkin pada saat itu Airbnb beranggapan kalau ini harus ditaruh gitu. Jadi filter yang utama, dan yang terakhir adalah pemesanan instan. Nah, ketika kita pengen mempersonalisasi kira-kira tempat penginapan yang kayak gimana sih yang kita mau, itu masih bisa kita cari di lebih banyak filter
sehingga nanti bakal ditampilin semacam pop-up dialog seperti ini. Di situ nanti teman-teman bisa langsung mengkustomisasi kamar-kamar sesuai dengan keinginan teman-teman. Tadi untuk Airbnb. Dan yang kedua dari Gojek. Gojek di sini yang coba saya breakdown yaitu service list-nya. Ketika by default, misal kita baru install Gojek di sini kan fitur yang bakal kita dapat itu ya yang ada di layar saat ini kayak GoRide, GoCar, GoFood, GoShop, GoSend dan lain sebagainya. Sama seperti kasusnya Airbnb. Sejauh ini saya belum pernah menggunakan fitur selain dari apa yang disediakan Gojek di awal. Karena saya ngerasa saya masih belum butuh gitu. Dan Gojek mensatisfy hal tersebut dengan memberikan default fitur yang menurut saya sudah cukup relatable. Dan ketika teman-teman pengen ngelihat fitur yang lainnya, tetap bisa dilihat di button lainnya. Di situ nanti bakal keluar fitur-fitur seperti Go Live dan lain sebagainya. Namun tidak hanya membatasi informasi saja, Gojek juga memberikan kesempatan pengguna itu untuk melakukan personalisasi gitu. Misal ternyata pada akhirnya saya sebagai user lebih suka pakai produk mereka yang ada di kelompok sehari-hari atau Go Live, seperti Go Massage, GoPrint, dan sebagainya. Hal itu masih bisa dilakukan personalisasi. Dan hal ini, selain memangkas reaction time dari pengguna umum, karena fitur umumnya sudah di-display di awal, ketika ada pengguna yang memang mereka udah sering pakai produknya, itu bisa makin cepat nih ketika mutusin mau pakai service yang mana. Karena mereka bisa nge-customisasi poin-poin itu supaya keluar di fitur prioritasnya. Nah, dari kedua produk ini ada satu benang merah yang mungkin bisa kita tarik nih. Yaitu kedua produk itu sama-sama membatasi informasi. Dan ini, di sini inilah terlihat penerapan si flow-nya. Walaupun saya juga nggak tahu tuh ketika researcher ataupun desainer di sana, mereka ngerancangnya itu benar-benar pakai Xflow apa enggak. Tapi at least kita bisa tarik kesimpulan kalau mereka menerapkan salah satu prinsip ini. Karena kalau misal nih, si Airbnb ternyata nggak ngebatasin filter yang mereka kasih gitu. Pasti kita bakal overwhelming banget dengan banyaknya filter yang harus kita lakukan konfigurasinya, yang harus kita isi field-fieldnya gitu. Sehingga business goals awal dari Airbnb yaitu kita bisa cepat pesan kamar itu nggak bisa kecapai. Apalagi buat Gojek nih yang emang mereka bilang kalau mereka itu super app. Jadi mereka menyediakan banyak fitur dalam satu aplikasi. Itu bakal benar-benar overwhelming juga ketika semua fitur itu langsung di-display di halaman utamanya. Kita sebagai pengguna nggak tahu nih kira-kira kalau mau nemuin informasi ini di sebelah mana gitu. Walaupun di situ misal Gojek telah menaruh prioritas kalau fitur yang paling sering dipakai itu paling di atas gitu. Tapi tetap dengan banyaknya pilihan itu tentunya bakal ngebikin si pengguna itu bingung gitu. Kayak katanya jurnal yang sebelumnya. Choice paralyze the consumer. Nah, tapi menentukan item-item tadi yang bakal diprioritasin itu nggak sembarangan gitu. Jangan lupa, jangan kira karena kita coba nerapin sebuah prinsip dari UX, kita bisa sembarangan nih naruh informasi yang bakal kita sajiin pertama dari awal. Tentunya pasti ada research yang panjang dan hal-hal yang harus dilakuin supaya kita tahu kira-kira mana fitur yang bisa kita prioritasin supaya hal itu bisa memangkas reaction time dari pengguna. Jadi nggak malah jadi bumerang kembali gitu. Karena kita coba prioritasin, tapi kita nggak lakukan research, akhirnya reaction time yang diperlukan itu justru sama aja atau malah mungkin lebih lama dari ketika kita display informasi seperti umumnya. Cuman kalau kita coba bahas-bahas lagi seputar UX principle yang si Xflow ini tadi. Kalau kita coba breakdown langsung itu mungkin terkesan sedikit abstrak ya, dan agak susah untuk nerapin si UX principle ini secara langsung. Nah, ada sebuah istilah yang cukup populer di luar sana namanya nudge. Sebelum masuk ke nudge, kita coba bayangin sedikit nih. Coba bayangin bagaimana kalau kita itu bisa mempercepat reaction time tadi, bahkan tanpa membuat si pengguna itu untuk berpikir lebih jauh. Yang menyebabkan hal itu terjadi itu juga biasanya sangat sederhana. Kalau kita menempatkan diri kita sebagai sebagai pengguna gitu. Kadang secara tidak langsung itu produk yang kita gunakan itu udah mengarahkan kita untuk memilih opsi yang mereka inginkan gitu. Dan hal-hal ini tuh sangat tidak sadar. Biasanya hal yang kayak gini tuh bakal dikenal dengan nama nudge. Kalau katanya Richard Thaler di tahun 2008, kebetulan orangnya ini juga yang nulis buku yang menjelaskan soal nudge. Nudge itu adalah faktor apapun yang mengubah perilaku manusia atau dalam pengembangan produk ini kita bilang pengguna. Tapi sebagai catatan, yaitu harus mudah untuk dilakukan atau tidak dilakukan sama sekali. Jadi
pengguna secara sadar itu bisa ngikutin dan bisa nggak ngikutin si nudge ini secara mudah, nggak ada hal yang sulit. Gitu. Tapi kalau kita coba sangkutin sama pengembangan produk, apalagi ke Hicks Law, itu ada beberapa istilah lagi yang mungkin bisa di-define. Dan di sini saya bakal coba pakai salah satunya. Nah, berkaitan dengan hal itu, mengutip dari salah satu artikel ya di thislit.com pada artikelnya tahun 2012. Jadi pada saat itu taksi di New York City itu mengalami peningkatan tip sebesar 22%. Ada banyak sekali faktor yang menyebabkan hal itu, tapi salah satu hal yang sederhana itu yaitu diterapkannya nudge. Nah, kok bisa? Jadi pada tahun 2012, akhirnya taksi di New York itu mengadopsi metode pembayaran baru, yaitu cashless menggunakan kartu kredit. Nah, untuk mengakomodasi model pembayaran tersebut, para pengusaha taksi di sana itu akhirnya menerapkan tablet. Tabletnya itu digunakan untuk mempermudah pembayaran dan juga pemberian tips. Karena sebelumnya kalau waktu pembayaran itu hanya berupa cash, tips itu hanya seperti kebiasaan yang diberikan dari penumpang ke pengemudi. Jadi hal itu kayak biasanya kalau misalnya penumpang baru turun, mereka pasti ngasih tips itu sekalian bareng ketika mereka mau bayar. Tapi karena adanya si tablet ini, jadi lebih mudah ketika mau ngasih tips. Kenapa? Karena di tabletnya itu nanti dikasih 4 pilihan. Yang pertama 20% dari biaya agro, terus 25%, dan yang terakhir 30%. Tapi penumpang itu masih bisa ngedefinisiin kira-kira mau ngasih tips berapa. Nah, dari hal yang sederhana ini, kira-kira kenapa sih kok akhirnya bisa meningkatkan pendapatan tip yang diperoleh oleh pengemudi taksi sebegitu besarnya pada saat itu? Karena angkanya bisa dikatakan cukup fantastis. Kalau di nudge itu dikenal sebagai default number. Nah, default number tadi itu secara tidak langsung ngebentuk suatu benchmark di pemikiran pengguna. Jadi kalau misalnya pengguna itu mau ngasih tip itu paling rendah 20%, paling tinggi 30%. Selain hal itu ngebikin benchmark juga di pemikiran pengguna, itu juga melakukan generalisasi pada jumlah tip yang nantinya dapat diberikan kepada pengemudi. Nah, kalau kita coba sangkut pautin ke Hicks Law, di sini reaction time dari pengguna ketika akan memberikan tip itu akan sangat jauh meningkat. Kenapa? Karena kita tahu kalau New York itu kan bisa dibilang sebagai salah satu kota yang cukup sibuk gitu. Kota yang sangat metropolitan. Jadi semua orang yang naik taksi di sana pasti punya satu tujuan tertentu yang memang mereka harus mengejar waktu. Jadi transisi di mana ketika mereka ingin turun dari taksi, itu pasti akan sangat singkat. Sehingga ketika mau ngeluarin duit buat bayar agro itu biasanya kalau nggak dipasin memang ya dilebihin sedikit lah untuk tip. Nah, dengan adanya tablet ini, secara tidak langsung, default number tadi itu sudah memberikan pilihan kepada pengguna. Nah, pilihannya sedikit, si penumpang itu juga lebih enak tuh mau milihnya kira-kira berapa. Dan karena angkanya juga udah di-define, mereka juga nggak perlu repot-repot nentuin dan memperhitungkan kira-kira mau berapa sih tip yang dikasih ke pengemudi taksi tadi. Kayak gitu. Mungkin kurang lebihnya kayak gitu ya, soal Hicks Law dan sedikit soal nudge yang ngebantu nerapin si Hicks Law tadi. Sebelum saya akhiri nih, tadi kan yang kita bahas itu dari 2 jurnal itu kesemuanya berkaitan dengan psikologi. Terus kenapa sih, atau apa sih hubungan UX dengan psikologi? Kalau coba kita breakdown dari kata-kata UX-nya itu kan user experience. Terus user itu pasti pengguna. Dan pengguna kita mostly pasti manusia kan. Manusia juga pasti punya behavior-nya masing-masing. Nah, ketika kita merancang sebuah experience buat suatu produk, tentunya kita harus memanfaatkan emosi-emosi tadi. Kayak misal ketika terjadi error, itu pasti kan pengguna merasa frustasi. Itu gimana caranya kita menekan feel-nya itu supaya nggak terlalu mempengaruhi bagaimana dia nanti menyampaikan atau mengambil keputusan. Atau ketika sukses, nanti gimana caranya kita bisa memaksimalkan rasa bahagia itu supaya mereka lebih betah tuh di apps-nya kita. Nah, keseluruhan bidang tadi itu dipelajari di psikologi. Jadi kalau teman-teman terkait untuk terjun lebih dalam UX, nggak ada salahnya nih kalau teman-teman bisa belajar lebih jauh soal psikologi, sehingga dalam perancangan pengalaman nantinya itu bakal bisa lebih relate karena kita mempertimbangkan banyak soal emosi dari pengguna. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin cukup singkat juga. Kalau ada salahnya saya minta maaf. Sekian dari saya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.